Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Prodi Kimia Industri angkatan 2024. Saya ingin menjelaskan mengenai Hiradese K3 dari profesi marshaller atau juga bisa disebut dengan tukang parkir pesawat. Sebelum memulai tahapan dari Hiradese marshaller, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Hiradese. Hiradese adalah kepanjangan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, yang merupakan metode untuk melakukan kegiatan identifikasi bahaya, menilai risiko yang ditimbulkan, dan menetapkan bentuk pengendaliannya dari risikonya. Hiradese tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan identifikasi bahaya atau disebut dengan hazard identification, lalu tahap kedua penilaian risiko atau risk assessment, dan tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu pengendalian program dan monitoring atau bisa disebut dengan risk control. Baik, kita mulai ke tahap pertama, yaitu tahap identifikasi bahaya, yang mana terdapat kegiatan-kegiatan dari marshaller. Yang pertama itu mengarahkan pesawat ke tempat parkir dengan berlokasi di apron bandara. Alat atau bahan yang digunakan itu ada tongkat marshalling, rompi reflektif, handset kedap suara, dan sumber bahayanya itu ada di mesin pesawat yang beroperasi, turbulensi udara. Sedangkan dampak bahaya yaitu cedera akibat dorongan mesin dan gangguan pendengaran. Lalu ada di kegiatan kedua yaitu berjalan di sekitar apron. Lokasinya itu ada di apron bandara. Untuk alat atau bahan yang digunakan itu ada sepatu safety dan jas hujan. Lalu di sumber bahaya itu ada di permukaan licin dan kendaraan bergerak. Dampak bahayanya itu dapat tergelincir, jatuh, dan juga dapat kesleo. Lalu ada di kegiatan ketiga yaitu berkomunikasi dengan pilot dan ground crew. Lokasinya itu ada di apron bandara juga, yang mana alat atau bahan yang digunakan itu adalah radio komunikasi dan juga headset. Lalu sumber bahayanya itu ada di suara mesin dan gangguan sinyal radio. Dampak bahayanya itu adalah salah komunikasi dan potensi kesalahan prosedur. Lalu ada di tahapan keempat, yaitu bekerja dekat dengan kendaraan operasional bandara. Lokasinya itu ada di apron bandara juga, yang mana alat atau bahan yang digunakan itu adalah rompi reflektif dan lampu peringatan. Sumber bahayanya itu ada di mobil pushback, bagging craft, fuel, dan truk. Dampak bahayanya ada di tertabrak kendaraan dan juga cedera fatal. Lalu di kegiatan kelima bisa menghadapi cuaca ekstrim. Lokasinya di area terbuka apron bandara. Alat atau bahan yang digunakan tuh ada topi ataupun jas hujan dan air minum. Sumber bahayanya adalah cuaca ekstrim, dehidrasi, dan juga kilat. Dampak bahaya yaitu heat stroke, hipotermia, dan juga dehidrasi. Lalu ke tahap yang keenam yaitu menggunakan alat marshalling. Lokasinya ada di apron bandara. Alat atau bahan yang digunakan yaitu batang marshalling, bercahaya, lampu apron. Sumber bahayanya ada di kurangnya penerangan, kesalahan instruktur,
instruksi. Dampak bahayanya ada di kesalahan pendaratan pesawat, cedera akibat tabrakan. Lalu di kegiatan ketujuh, mengamati pergerakan pesawat dan kendaraan. Lokasinya sama, yaitu di apron bandara. Alat atau bahan yang digunakan tuh tidak ada alat yang khusus spesifik digunakan gitu. Akan tetapi sumber bahayanya itu adalah kelelahan fisik dan juga stres. Lalu dampak bahaya yaitu kesalahan pengamatan dan kecelakaan operasional. Sedangkan yang ke-8 berada di dekat sumber bahan bakar. Areanya itu di area pengisian bahan bakar. Alat atau bahan yang digunakan itu ada sarung tangan anti kimia dan juga pakaian anti statis. Untuk sumber bahayanya itu ada di tangki bahan bakar pesawatnya. Dampaknya itu bisa terjadi keracunan, ledakan dan juga luka bakar. Lalu yang ke-9 ada risiko gangguan kesehatan akibat shift malam. Lokasinya sama, yaitu di apron bandara. Alat atau bahan yang digunakan tuh sama, yaitu tidak ada alat khusus. Sumber bahayanya tuh di perubahan ritme tubuh yang membuat tubuhnya menjadi lemah dan kurang istirahat. Dan dampak bahayanya adalah gangguan tidur atau kelelahan kronis. Lalu yang terakhir adalah menggunakan alat komunikasi radio. Tempatnya ada di apron bandara juga. Lalu alat atau bahan yang digunakan yaitu radio komunikasi. Sumber bahaya ada di jarak jauh, infrastruktur sinyal. Lalu dampak bahaya itu di keterlambatan instruksi dan resiko kesalahan prosedur. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu penilaian risiko. Yang mana di kegiatan yang pertama itu tingkat risikonya sangat tinggi, yaitu sekitar di skala 16. Pengendalian risiko saat ini yaitu dengan menggunakan rompi reflektif, headset, pelindung, dan posisi aman, yang dapat menurunkan tingkat risiko menjadi risiko yang sedang dengan nilai risiko 6. Untuk persyaratan atau K3 terkait itu ada di peraturan keselamatan penerbangan. Lalu di kegiatan kedua itu tingkat risikonya sedang dengan nilai risiko 9. Pengendalian risiko saat ini yaitu dengan menggunakan sepatu safety dan juga jalur khusus perjalan kaki. Untuk tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian risiko yaitu menjadi tingkat risiko rendah. Sedangkan undang-undang yang atau persyaratan K3 terkait yaitu UU K3. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan pilot dan ground crew. Itu tingkat risikonya sedang. Dengan pengendalian risiko dengan menggunakan headset, noise cancelling, dan prosedur komunikasi standar, itu tingkat risikonya dapat diturunkan menjadi tingkat risiko rendah. Sedangkan undang-undang terkaitnya itu ada di peraturan radio dan komunikasi bandara. Dan yang kegiatan keempat ada bekerja dengan kendaraan operasional bandara. Itu tingkat risikonya tinggi. Pengendaliannya dengan pembuatan zona aman dan rompi reflektif. Dengan itu tingkat risikonya dapat diturunkan menjadi sedang. Dengan peraturan terkait mengenai K3 yaitu peraturan lalu lintas bandara. Lalu yang kelima
Tingkat risikonya tinggi juga dengan penyediaan tempat istirahat, hidrasi, dan juga perangkap cuaca itu dapat mengendalikan risikonya menjadi tingkat risiko yang lebih rendah, yaitu risiko sedang. Undang-undang terkaitnya yaitu UU K3 dan juga Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Lalu di kegiatan ke-6 menggunakan alat marshalling itu tingkat risikonya sedang. Dengan penggunaan alat bercahaya, pencahayaan apron dan prosedur standar, tingkat risikonya itu dapat diperendah. Jadi tingkat risiko yang rendah dengan nilai risiko 4. Regulasinya yaitu dengan regulasi peralatan marshalling. Lalu ada di kegiatan ke-7 tingkat risikonya 12 yang terbilang tinggi. Pengendaliannya dengan pergantian shift teratur dan juga istirahat cukup. Dapat menurunkan tingkat risiko menjadi sedang dengan nilai risiko adalah 6. Sedangkan undang-undang terkait yaitu peraturan shift kerja. Lalu ada di kegiatan yang ke-8 yaitu berada di sekitar sumber bahan bakar. Tingkat risikonya tinggi. Pengendalian risikonya yaitu dengan menggunakan pakaian anti statis, sop ketat dan juga zona aman. Dengan itu tingkat risikonya dapat diperendah dengan risiko sedang dengan nilai 8. Peraturan terkaitnya yaitu standar penanganan bahan berbahaya. Dan ke-9 ada risiko gangguan kesehatan akibat shift malam. Tingkat risikonya tinggi dengan nilai 16. Cara penanganannya ada di pengaturan shift, fasilitas istirahat, konsultasi kesehatan, dan lain-lain. Dengan itu dapat memperendah tingkat risiko menjadi tingkat sedang dengan nilai 6. Sedangkan peraturannya yaitu peraturan jam kerja dan kesehatan. Dan yang terakhir ada di menggunakan alat komunikasi radio. Tingkat risikonya sedang dengan nilai 9. Cara penanganan ataupun pengendalian risiko itu dengan peningkatan kualitas radio dan pelatihan komunikasi. Dengan itu tingkat risiko dapat diperendah menjadi nilai 4 dengan tingkat risiko rendah. Peraturannya yaitu regulasi, frekuensi, dan komunikasi. Dan yang terakhir ada tahap hierarkisi pengendalian, program, dan monitoring. Yang mana pada kegiatan pertama itu bentuk pengendaliannya dengan gunakan rompi reflektif dan headset pelindung dan juga posisi aman. Dengan pitch supervisor apron, waktunya harian, dan program K3-nya safety talk. Dengan itu kegiatannya menjadi lebih efektif dan juga timbul resiko baru tuh menjadi tidak terjadi. Tindakannya itu dimonitoring dengan supervisi lapangan. Lalu di kegiatan kedua, bentuk pengendalian dengan gunakan sepatu safety jalur khusus pejalan kaki. PIC-nya ada di safety officer, waktunya mingguan. Program K3-nya yaitu safety patrol. Keefektivitasnya cukup efektif dan timbul risiko barunya itu tidak. Tindakan monitoringnya dengan monitoring langsung. Lalu di kegiatan ketiga ada berkomunikasi dengan pilot dan ground crew. Bentuk pengendaliannya dengan gunakan headset noise cancelling dan juga prosedur komunikasi standar. PIC-nya trainer K3, waktunya bulanan.
Program ketiganya yaitu safety induction, yang mana kegiatan program ketiga ini sangat efektif, yang menyebabkan tidak timbulnya risiko baru. Tindakan monitoringnya dilakukan oleh pemeriksa APD. Keempat, ada kegiatan bekerja dekat kendaraan operasional bandara. Bentuk pengendaliannya dengan pembuatan zona aman, rompi reflektif, pelatihan keselamatan, penyediaan tempat istirahat. PIC-nya ada di koordinator keselamatan. Waktunya harian. Program ketiga untuk pengendaliannya yaitu inspeksi harian. Program ini efektif, akan tapi dapat menimbulkan risiko baru, yaitu kelelahan. Tindakan monitoringnya yaitu dengan pengecekan ulang. Lalu kegiatan yang kelima ada menghadapi cuaca ekstrim. Bentuk pengendaliannya yaitu dengan menyediakan tempat istirahat, hidrasi, dan perlengkapan cuaca. PIC-nya adalah supervisor apron. Waktunya sesuai kondisi. Program ketiga, safety meeting, yang mana program ini cukup efektif, akan tapi butuh pemantauan kondisi kerja untuk sebagai pemonitoring. Lalu ada di kegiatan yang keenam menggunakan alat marshalling. Bentuk pengendaliannya dengan gunakan alat bercahaya, pencahayaan apron, dan juga prosedur standar. Untuk PIC-nya ada di kepala shift, waktunya harian. Program ketiganya ada di safety patrol, yang mana program ini efektif dan tidak menimbulkan risiko baru. Lalu tindakan monitoringnya dengan mengukuran integritas cahaya. Lalu kegiatan ketujuh ada di mengamati pergerakan pesawat dan kendaraan. Bentuk pengendaliannya ada di penggantian shift yang teratur dan juga istirahat cukup. PIC-nya ada di HRD dan pengawas. Untuk waktunya shift, dan juga program ketiganya safety check, dan ini cukup efektif, akan tapi dapat menimbulkan risiko baru yaitu kelelahan. Dan tindakan monitoringnya dengan monitoring kelelahan kerja. Kegiatan ke-8 yaitu berada di dekat sumber bahan bakar. Bentuk pengendalian yaitu dengan menggunakan pakaian anti-statis, SOP ketat, dan juga berada di zona aman. Untuk PIC-nya adalah safety officer. Waktunya yaitu 3 bulan. Untuk program ketiganya itu safety training. Timbul risiko barunya tidak, akan tetapi dibutuhkan monitoring yaitu dengan validasi prosedur keselamatan kerja. Yang ke-9 ada risiko gangguan kesehatan akibat shift malam. Bentuk pengendaliannya yaitu dengan pengaturan shift, fasilitas istirahat, dan konsultasi kesehatan. Untuk PIC-nya adalah HRD dan tim keselamatan. Untuk waktunya bulanan. Program ketiganya yaitu inspeksi harian. Untuk timbulnya risiko baru itu ya mungkin saja karena dapat menyebabkan stres. Tindakan monitoringnya dengan evaluasi keselamatan kerja, dan yang
Terakhir ada dengan kegiatan menggunakan alat komunikasi radio. Yang mana bentuk pengendaliannya itu peningkatan kualitas radio dan pelatihan komunikasi. PIC-nya yaitu supervisor teknis, waktunya mingguan. Bentuk program ketiganya yaitu safety talk, dan efektivitasnya cukup efektif dan tidak timbul risiko baru. Dan tindakan monitoringnya yaitu monitoring oleh pengawas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.